Halo, apa kabar semua? Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Ketemu lagi di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Seneng banget bisa ketemu sama teman-teman semua. Dan pada kali ini saya mau sharing sedikit tentang kebenaran yang saya percaya bisa menjadi kebaikan buat kita semua, bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya teringat bahwa hidup ini kita harus jalani dengan kepercayaan yang penuh. Dan seperti apa yang kita mungkin lihat di sekitar kita hari-hari ini, kita tahu sekarang banyak kesulitan, kita tahu sekarang banyak hal-hal yang nggak menentu. Bahkan kalau saya mau katakan hari ini, hidup ini, di dunia ini ada banyak yang namanya ketidakpastian. Saya teringat dalam firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita ingat kisah Thomas, dia nggak mau percaya sampai dia melihat bukti bahwa Yesus tangannya pernah dipaku. Yesus lambungnya pernah juga ditombak. Sampai dia melihat, sampai dia bertemu dengan Yesus sendiri, baru dia percaya. Dan hari ini saya mau sharing kebaikan Tuhan. Apa yang kami alami, apa yang saya alami, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus, mengiring Tuhan, kehidupan kita sehari-hari. Tidak melihat, tapi percaya. Saya teringat, waktu itu apa yang kami alami. Dan hari ini, apa yang saya mau bagikan, bagaimana kita bisa percaya, walaupun kita nggak melihat. Yang pertama, alamin Tuhan deh. Gimana sih kita bisa ngalamin Tuhan? Atau apa sih maksudnya ngalamin Tuhan? Aduh, saya sulit. Aduh, saya nggak bisa doa. Aduh, saya nggak kuat baca firman lama-lama. Aduh, saya nggak bisa kalau di dalam persekutuan lama-lama. Atau mungkin ikut ibadah lama-lama. Saya mau katakan hari ini bahwa ngalamin Tuhan itu adalah kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ngalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, memang ibadah itu penting. Memang kita harus punya hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini, dari kehidupan kita sehari-hari, kita bisa ngalamin Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Artinya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita undang Tuhan. Minta campur tangan Tuhan, libatin Tuhan dalam semua persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapi. Saya ingat waktu itu, jadi satu malam saya dan keluarga sudah tidur, sudah istirahat. Bahkan sudah di tengah malam, jam 12 lewat, hampir setengah 2. Dan tiba-tiba istri saya bangunin saya, padahal saya udah dalam keadaan yang tidurnya udah pules banget. Bahkan kalau mungkin orang bilang, waduh tidurnya udah mimpi, ya tidurnya udah mimpi udah sampai di Hong Kong mungkin. Karena apa? Emang udah lewat tengah malam banget. Tapi tiba-tiba istri saya bangunin saya, dan sambil nangis, dia bangunin saya, dia bilang sama saya bahwa anak kita Jaden badannya panas tinggi. Artinya suhu tubuhnya tuh panas tinggi. Dan saking tingginya itu hampir 38, 39, sekitar 38-39 derajat. Dan saat itu saya cukup kaget. Saya pikir, wah kok bisa tiba-tiba suhu badannya jadi panas? Karena sebelumnya baik-baik aja. Waktu sebelum tidur juga kita ngobrol, kita bercanda-bercanda, bahkan ya doa udah pasti. Ya, tapi tiba-tiba istri saya kaget dan saya juga kaget. Dan istri saya bilang kakinya dingin banget. Kakinya bener-bener dingin. Saya pegang kakinya, oh iya bener juga dingin. Saya tanya sama istri saya, apa tadinya sempat ke kamar mandi, jadi mungkin kena air gitu. Istri saya bilang, enggak kok, nggak ada ke kamar mandi, nggak ada bangun kamar mandi, mungkin buang air kecil dan lain-lain. Tapi saat itu, ya di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, bahkan istri saya sempat ya udah panik juga dan campur-campur perasaannya. Kenapa bisa begitu? Dan dia nangis, ya nangisnya nggak selesai-selesai. Lalu kita harus apa? Kita harus gimana? Jam 1:30 pagi, kita pun juga nggak akan menghubungi misalnya dokter atau petugas medis profesional. Karena ya kita juga sadar diri. Nggak mungkin kita jam 1:30 pagi kita telepon orang, ya kan, lalu ganggu atau gimana. Kita tahu bahwa kita mungkin pada saat itu kita terbatas, nggak bisa hubungin siapapun.
Tapi kembali waktu itu saya menguatkan hati saya. Saya menguatkan kepercayaan saya. Saya bilang sama istri saya, walaupun waktu itu saya juga berusaha menguatkan diri saya sendiri, tapi saya bilang sama dia, tenang aja, jangan takut, ada Tuhan. Tenang aja, jangan takut, nggak akan kenapa-napa. Jaden pasti sehat, nggak akan ada apa-apa. Sambil saya ngomong begitu, ya istri saya tapi bilang, dia jawab, iya tapi begini, tapi begitu, aduh ini gimana, aduh begitu. Itu yang biasanya muncul dalam kehidupan kita. Respon yang seperti itu yang biasanya ada di kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan. Ketika kita mungkin menghadapi yang namanya, aduh nggak ada harapan nih, aduh kayaknya sulit nih, aduh gimana mau percaya. Sementara yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita percaya. Tapi sambil saya menguatkan hati saya, sambil saya menguatkan pikiran saya di dalam Tuhan, saya juga katakan kepada istri saya, semuanya akan baik-baik, nggak akan ada apa-apa kok. Dan saya percaya bahwa penting banget bagi kita untuk tetap memperkatakan yang baik, walaupun keadaannya nggak baik. Untuk tetap percaya, memperkatakan aku percaya, walaupun mungkin keadaan yang kita lihat nggak sesuai dengan apa yang kita percaya. Kadang-kadang, apa yang kita lihat, apa yang ada di depan kita, itu bertolak belakang banget dengan apa yang mungkin kita terima di dalam gereja, di dalam firman Tuhan. Seperti Thomas, dia nggak mau percaya sebelum dia lihat Yesus. Akhirnya apa yang kita lakuin? Apa yang kita kerjakan pada saat itu, kita terbatas, kita nggak bisa bangunin orang, kita nggak bisa panggil siapa, kita panggil satu-satunya nama di atas segala nama. Kita doa, waktu itu kita pujian, kita penyembahan, kita sembah Tuhan, kita waktu itu berdoa, dan waktu itu kita fokus kepada kekuatannya Tuhan, kepada kasihnya Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan waktu itu kita sebagai manusia mungkin kita terbatas. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi saya sempat katakan, mungkin apa yang bisa kita lakukan terbatas. Kita nggak bisa ngubungin orang tengah malam. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kita punya Tuhan yang luar biasa, di atas segala pikiran, di atas semua teori manusia. Dan hari ini, jika engkau melihat ini, jika engkau menonton ini, percayalah bahwa hanya Dia yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Dan benar aja, waktu kita lagi nyembah, waktu kita lagi nyanyi, kita mengucap syukur, kita bilang terima kasih Tuhan. Saya bilang sering sama istri saya, jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa walaupun kita mungkin ada masalah, ada persoalan, tapi tetap kita harus mengucap syukur. Dan apa yang terjadi ketika kita berdoa dan kita menyembah Tuhan? Tentunya waktu itu saya sama istri juga mengurapi tubuh anak saya dengan kuasa minyak urapan. Karena kita percaya kuasa minyak urapan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang kita percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa minyak urapan dioleskan kepada yang sakit, maka orang sakit itu pasti menjadi sembuh. Imannya menyelamatkannya. Artinya apa? Kita yang percaya, kita yang punya iman, maka iman kita pasti menyelamatkan kita. Tuhan itu menghargai iman orang percaya. Setelah kita menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, setelah kita urapi anak kita dengan minyak urapan, otomatis kan waktu berjalan ya. Sampai kira-kira udah mau jam 5 pagi, istri saya tiba-tiba saya lihat dia udah ketiduran. Saya nggak enak mau bangun dia, mau bangunin karena kayaknya udah pules banget tidurnya. Saya lihat anak saya udah tidur pules juga. Artinya tadinya sempat karena panas tinggi, suhu badannya panas tinggi, sempat gelisah. Tapi saya lihat dia udah tidur pules banget. Dan saya pegang badannya, udah tidak panas lagi. Bahkan saking pulesnya, tidurnya sampai mulutnya nganga. Iya kan, itu saking, pasti kita semua tahu lah. Kalau orang tidurnya pules, pasti mulut sampai kebuka, sampai nganga. Akhirnya itu benar-benar udah pules sekali. Dan pagi itu, subuh-subuh, saya mengucap syukur sama Tuhan. Dan saya doa, saya serahkan semuanya, keluarga saya, istri dan anak-anak saya kepada Tuhan. Bahkan saya sampai berkata, Tuhan, ini udah mau menjelang pagi, saya ngantuk, saya capek Tuhan. Apapun yang terjadi, saya nggak tahu, saya percaya Tuhan pasti tolong, bodoh amat. Saya sampai mikir, karena emang udah capek, udah subuh, tapi saya bersyukur.
Artinya udah ada perubahan. Anak saya sudah nggak panas lagi. Dan istri saya juga udah tertidur dengan sangat pulas. Dan saya bersyukur, Tuhan, terima kasih. Saya mau tidur, saya mau istirahat. So, kalau gitu, gimana kita nggak ngelihat, tapi percaya, experiencing God, alamilah Tuhan. Apalagi di masa-masa kayak sekarang ini adalah masa-masa yang tepat untuk kita hidup ngalamin Tuhan secara pribadi. Di bagian yang kedua, nanti saya akan jelasin lagi, dan saya akan sharing bagaimana kita tidak melihat, namun percaya. Sampai ketemu di part kedua. God bless you.